promo krim pemutih wajah beli satu gratis satu. Beli yuk. Hah, seriusan sis? Original kan tuh? Produknya sudah terdaftar di BPOM belum? Belum ngecek sih, tapi dari iklannya aja bisa memutihkan wajah dalam 1 minggu. Kan aku juga pengen putih biar tambah cantik. Yuk beli yuk. Hah? Putih dan glowing dalam 1 minggu? Kamu yakin? Sahabat BPOM, jangan mudah tergiur dengan produk kosmetik yang memberikan klaim berlebihan. Diikuti banyaknya promo, apalagi menjanjikan kulit putih instan. Kosmetik hanya membantu untuk mencerahkan kulit, bukan memutihkan kulit dengan instan. Kosmetik yang memutihkan kulit secara instan kerap menggunakan bahan-bahan yang dilarang pada produk kosmetik, seperti merkuri, hidrokinon, menggunakan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dalam jangka panjang dapat menyebabkan iritasi, hiperpigmentasi permanen, kerusakan organ tubuh, dan bahkan dapat menyebabkan kanker. Berikut tips untuk terhindari dari kosmetik palsu dan ilegal tanpa izin edar adalah: jangan mudah tergoda iklan dan klaim yang menyesatkan. Jika kosmetik dibeli secara online, pilih penjual di e-commerce yang telah terverifikasi dan memiliki reputasi serta review yang baik. Mbak, sibuk banget. Ayo makan siang dulu yuk. Duluan aja deh, aku masih banyak kerjaan nih. Oh ya udah, nanti ketemuan di kantin yang biasa ya. Nggak, males, nggak sempat. Lagian aku sudah minum suplemen kok. Gimana? Sahabat BPOM, perlu diketahui suplemen kesehatan merupakan produk yang digunakan untuk melengkapi gizi yang dibutuhkan tubuh, seperti vitamin, mineral, serat, asam amino, dan asam lemak. Suplemen ini dibutuhkan apabila kandungan gizi dari makanan yang dikonsumsi tidak memenuhi atau mencukupi. Jadi, bukan sebagai pengganti makanan Anda sehari-hari. Konsumsi makanan tetap diperlukan, karena sebagai energi tubuh untuk bisa menjalankan aktivitas serta untuk memenuhi nutrisi lainnya. Suplemen hanya sebagai pelengkap. Suplemen bukan pengganti makanan. Jika Anda hanya mengandalkan suplemen saja, tubuh akan kekurangan energi dan badan akan menjadi lemas. Dan jangan lupa, setelah minum suplemen kesehatan, diimbangi dengan minum air putih yang banyak, agar kerja ginjal kita tidak berat. Stop bro, kayaknya aku inget tayangan ini deh. Jangan mengoplos minuman beralkohol. Minuman keras atau miras oplosan dapat menimbulkan masalah kesehatan, bahkan sampai merenggut nyawa. Miras oplosan kerap mengandung metanol, yaitu jenis alkohol yang lebih membahayakan dan bersifat racun bagi tubuh. Apalagi jika dioplos dengan senyawa lain. Keracunan alkohol adalah kondisi yang paling sering terjadi akibat konsumsi miras oplosan. Keadaan ini dapat mengganggu kerja sistem pernapasan, denyut jantung, suhu tubuh, dan saraf. Jika bahaya dari miras oplosan ini tidak segera diatasi, orang yang mengalaminya berisiko tinggi mengalami kematian. Selain itu, miras oplosan dapat menyebabkan gangguan asam basa darah, gangguan mata, pankreatitis akut, gangguan fungsi hati, hepatitis, sirosis hati, gagal hati. Perutku. Aduh Nida, perutku sakit banget. Kenapa? Udah 3 hari minum obat ini, tapi nggak mempan juga. Gimana dong? Udah 3 hari kau minum obat? Aku sih sering sakit perut juga, tapi biasanya aku lanjutin aja minum obatnya. Ntar juga sembuh. Sahabat BPOM, obat adalah zat yang digunakan untuk mencegah dan mengobati penyakit, serta memulihkan dan meningkatkan kesehatan para penggunanya. Setiap obat memiliki manfaat,
namun juga memiliki efek samping yang merugikan. Oleh karena itu, obat harus digunakan sesuai dengan aturan pakai yang berlaku. Pada setiap kemasan obat, terdapat logo lingkaran sebagai identitas golongan obat. Hijau, obat bebas, boleh dibeli secara bebas tanpa resep dokter. Biru, obat bebas terbatas, boleh dibeli secara bebas tanpa resep dokter, namun mempunyai peringatan khusus saat penggunaannya. Merah atau K, obat keras dan psikotropika, hanya boleh dibeli dengan resep dokter. Palang, narkotika, hanya boleh dibeli dengan resep dokter dan menyebabkan ketergantungan. Pada kasus tadi, obat yang dijual secara bebas dan bebas terbatas umumnya adalah obat simptomatik, yakni hanya mengatasi gejala yang timbul namun tidak mengobati akar penyakit. Berikut tips mengonsumsi obat bebas atau obat bebas terbatas. 1. Membaca brosur obat yang meliputi dosis penggunaan, indikasi, efek samping, dan kontraindikasi. Bila setelah mengonsumsi obat timbul efek samping yang tercantum, hentikan pemakaian obat. 2. Ketahui kondisi tubuh terutama fungsi ginjal dan hati, karena dosis yang tercantum adalah untuk orang yang memiliki fungsi organ normal. 3. Apabila setelah 3 hari pemakaian obat bebas tidak ada perbaikan, hentikan pemakaian obat dan konsultasikan kepada dokter. Kenalilah obatmu sebelum mengonsumsinya. Jangan sampai salah ya. Mas di sana mau merokok? Mas, jangan merokok di sini dong. Ini kan area dilarang merokok. Sahabat Bepom, kita tahu bahwa merokok berbahaya bagi kesehatan, di antaranya kanker, paru-paru, mulut, lidah, tenggorokan, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Bahaya dari merokok berdampak pada kesehatan dirinya sendiri dan juga orang-orang di sekitarnya. Menghisap asap rokok, baik itu perokok aktif maupun perokok pasif, mempunyai risiko terkena penyakit yang sama. Jika Anda belum bisa berhenti merokok, merokoklah di tempat khusus yang disediakan, agar asap rokok tidak mengganggu orang sekitar. Pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar Rp50 juta. Sahabat Bepom, obat tradisional seringkali disalahgunakan dengan ditambah bahan kimia obat atau BKO yang dapat membahayakan kesehatan. Pahit banget. Kamu minum apa? Ini, aku lagi minum jamu cespleng biar badan kuat dan menghilangkan megalinu secara instan. Secara instan? Hati-hati sama jamu yang memberikan efek secara instan. Bahaya. Kenapa? Bagaimana ciri obat tradisional yang berbahaya? 1. Tidak jelas siapa produsennya. Obat tradisional harus mencantumkan merek dan nama produsennya. 2. Tidak jelas kandungannya. Obat tradisional harus mencantumkan jumlah kandungan setiap bahan yang digunakan. 3. Tidak ada nomor izin edar dari Bepom. Nomor izin edar OT sebagai jaminan produk tersebut aman, berkhasiat, bermutu untuk dikonsumsi. Waspada terhadap nomor izin edar palsu. 4. Efek cespleng atau instan. Obat tradisional tidak dapat memberikan efek yang instan. Jika kamu merasa langsung sembuh atau cespleng setelah menggunakan obat tradisional, kamu patut curiga. Kemungkinan OT tersebut menggunakan BKO. BKO tidak boleh digunakan dalam OT karena penggunaan yang sembarangan tanpa dosis yang tepat dan keahlian farmasi dapat berakibat fatal atau kematian. Jadi, hati-hati mengkonsumsi jamu atau obat tradisional yang memberikan efek instan atau cespleng.
Konsultasikan kepada tenaga kesehatan jika menggunakan obat tradisional bersamaan dengan obat kimia. Hari ini panas banget ya. Panas banget. Mas, pesananku sudah belum? Aku pesen es teh manis sama satu soft drink. Ya, ini es teh manisnya, Ya. ini soft drinknya. Makasih, Mas. Terima kasih. Loh, Mbak, kamu pesen soft drink sama es teh lagi? Bukannya tadi pagi sudah minum es teh sama kopi? Sudah minum air putih belum? Belum sih. Aku biasa minum teh dan kopi seharian. Jarang minum air putih. Waduh, bahaya. Stop minum minuman berasa dan berwarna setiap hari. Faktanya, minuman-minuman tersebut mengandung pemanis dan pewarna buatan yang tidak baik untuk kesehatan. Konsumsi berlebihan menyebabkan lonjakan gula darah, sehingga kita berisiko terkena diabetes, stroke, dan penyakit berbahaya lainnya. Biasakan konsumsi air putih minimal 2 liter atau setara 8 gelas sehari untuk menjaga kesehatan tubuh. Asupan air yang kurang di dalam tubuh akan berdampak negatif bagi kesehatan. Salah satunya dampak tersebut adalah mengganggu fungsi ginjal. Hidrasi yang baik dapat memperlancar fungsi kerja ginjal untuk mengeluarkan racun-racun di tubuh. Selain itu, kekurangan air juga dapat mengurangi konsentrasi karena asupan air yang kurang pada otak, membuat kulit menjadi kusam, menyebabkan infeksi kandung kemih, dan lain-lain. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengisi kembali cairan tubuh dengan mengonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup setiap hari. Cek izin edar melalui aplikasi Bepom Mobile dan website cekbepom.pom.go.id dan pastikan selalu cek klik. Cek kemasan. Perhatikan kemasan dalam keadaan baik dan tidak rusak, menggembung atau penyok. Cek label. Baca informasi yang tercantum dalam label. Cek izin edar. Cek kadaluarsa.